Bayangkan jika seseorang yang seharusnya melindungi justru menjadi otak dari penderitaan ratusan orang tak bersalah. Seorang polisi muda melawan arus kekuasaan hanya demi satu hal, keadilan. Tapi perjuangan itu hampir merenggut nyawanya sendiri. Siapkah kalian mendengar kisah nyata yang akan mengguncang nurani kalian malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat 94 SPM, selamat datang di kanal penuh kisah-kisah yang menyentuh hati, membuka mata, dan menggugah jiwa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan perjuangan selanjutnya. Yuk, tulis di kolom komentar sholawat terbaik dari kalian. Semoga berkah selalu menyertai, dan jangan lupa tulis asal kota kalian, biar kita tahu dari mana saja pejuang kebenaran sedang menonton malam ini. Cerita kali ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah panggilan hati. Selamat mendengarkan dan rasakan sendiri bagaimana keadilan lahir dari luka yang dalam. Langit pagi di desa Sumber Kencana masih tampak tenang. Seperti biasa, sawah membentang luas dan angin berhembus pelan di antara barisan pohon jati yang menjulang. Tapi bagi Brip Saka Pamulang, ketenangan itu hanya ilusi. Ia berdiri di teras rumah kayu peninggalan almarhum ayahnya, memandangi kabut yang perlahan memudar sambil menggenggam secangkir kopi hitam pahit. Seperti pikirannya pagi itu, sudah hampir sebulan Saka ditempatkan kembali di kampung halamannya setelah menyelesaikan pelatihan investigasi khusus di Jakarta. Usianya baru 30 tahun, tapi dedikasinya sudah lama mencuri perhatian atasan. Ia dikenal sebagai polisi muda yang bersih dan keras kepala soal prinsip. Terlalu keras, kata sebagian rekan seniornya. Tapi baginya, seragam itu bukan sekadar kain dan pangkat. Seragam itu janji pada negara, pada rakyat, dan pada dirinya sendiri. Nah, kapan kamu balik ke Jawa Timur? Tanya ibunya. Bu Narti dari balik dapur. Suaranya parau tapi hangat seperti pagi-pagi yang selalu ia rindukan. Belum tahu, Bu. Katanya ada penugasan khusus, tapi belum turun surat resminya, jawab Saka. Matanya masih menerawang jauh. Hari itu ia dijadwalkan menghadiri pertemuan rahasia di Polres Gresik. Sebuah tim investigasi baru sedang dibentuk oleh Divisi Reserse Khusus menangani dugaan perdagangan manusia berkedok agen TKI ke luar negeri. Kasus ini sudah lama bergulir di bawah permukaan, tapi belakangan laporan dari berbagai pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO, dan masyarakat lokal mulai memperlihatkan pola mengerikan. Perempuan dan laki-laki muda dari pelosok desa di Jawa Timur dikirim ke Kamboja, lalu menghilang. Tak ada kabar, tak ada pulang. Satu nama yang disebut-sebut dalam laporan intelijen itu, PTLKM, berkantor di Surabaya. Legal secara administratif, tapi terlalu banyak celah di balik dokumen rapi dan tumpukan visa kerja yang dikeluarkan nyaris tanpa kontrol. Saka tahu ini bukan sekadar kasus biasa. Hidungnya yang sudah terbiasa mencium aroma busuk dalam sistem merasa ada sesuatu yang lebih besar. Tapi ia tak menyangka bahwa apa yang akan ia hadapi nanti adalah sesuatu yang bahkan bisa mengguncang prinsip dan keberaniannya sendiri. Sebelum berangkat, ia menatap foto lama yang tergantung di ruang tamu. Foto ayahnya, almarhum Pak Narto, seorang pensiunan polisi yang dulu pernah jadi idola di daerah ini. Di bawah foto itu ada kutipan yang selalu Saka hafal luar kepala. Kau boleh mati karena jujur, asal jangan hidup karena menjilat. Saka mengangguk pelan. Nek awakmu isi urip, Pak, mungkin jenengan bangga karo aku. Ia ambil helm, kenakan jaket kulit lusuhnya dan melaju dengan motornya ke kantor Polres Gresik. Angin pagi menghembuskan bau tanah dan dedaunan basah. Tapi bagi Saka, pagi itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kabut. Ruang rapat di lantai 2 Pol Gresik itu sunyi, meskipun 5 orang duduk di dalamnya. Dindingnya berlapis panel kayu tua, dan kipas angin tua berderit pelan di atas langit-langit. Di ujung meja panjang, seorang pria paruh baya berkacamata duduk tegak. Kompol Dermawan, kepala Satuan Reskrim Gresik. Di tangannya map merah bertuliskan kasus terabutu 21 khusus terbuka, lembar demi lembar disimak dalam diam. Bribka Saka duduk 2 kursi dari ujung menatap meja dengan tangan terkepal. Di sebelahnya ada 2 anggota lain yang belum ia kenal baik. Ibda Lani Pramudita, penyidik perempuan yang terkenal tajam tapi tenang, dan Brigadir Arul, seorang IT
peneliti forensik muda dari Surabaya. Dermawan akhirnya bicara, suaranya pelan tapi berat. Saya nggak akan bertele-tele. Apa yang akan kalian hadapi bukan cuma penjahat jalanan, ini sindikat besar, rapi terlindungi. Ia menggeser tumpukan dokumen ke tengah meja. Saka melihat lembaran-lembaran itu, visa kerja, tiket pesawat, foto korban, dan yang paling menarik perhatiannya, struktur organisasi perusahaan bernama PT LMK lengkap dengan daftar direksi dan aktivitas mereka. Perusahaan ini tampak legal, punya izin dari Kemenaker, tapi berdasarkan informasi dari Bareskrim dan Imigrasi, korban-korban trafficking yang diselamatkan di Kamboja menyebut satu nama yang sama berulang kali perusahaan ini. Lani menambahkan, korban menyebut mereka dijanjikan kerja sebagai pelayan, restoran, penjaga toko, bahkan sekretaris. Tapi begitu sampai, paspor mereka diambil. Mereka dipaksa kerja di pusat perjudian daring ilegal. Dan bagi yang melawan nyawa hilang, Saka mengepal tangannya. Berarti ini bukan cuma eksploitasi kerja, ini penyekapan, penyiksaan, bahkan bisa masuk kategori perbudakan modern. Dermawan mengangguk, dan tugas kalian menyusup, cari bukti. Tapi dengar baik-baik, jangan pernah sebut ini operasi resmi. Kalian hanya relawan, tak ada surat tugas tertulis. Kalau tertangkap, kami akan bilang kalian sedang cuti. Paham? Ruangan kembali sunyi. Saka menatap mata Kompol Dermawan. Kalau saya boleh tahu, Pak, kenapa kasus sebesar ini tidak langsung diambil oleh Bareskrim Pusat? Sebuah senyum pahit tersungging di bibir Dermawan. Matanya redup. Karena kami curiga ada nama besar yang terlibat, nama yang terlalu berpengaruh di Jakarta. Kalau operasi ini bocor sedikit saja, semua upaya hancur. Saka merasakan desiran dingin merambat ke punggungnya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu misi ini bukan sekadar penyelidikan. Ini adalah perburuan dalam gelap. Dan semakin dalam mereka masuk, semakin besar kemungkinan mereka takkan pernah keluar dalam keadaan yang sama. Menjelang senja, Saka berdiri di halaman belakang Polres. Di tangannya ia memegang foto 3 perempuan muda yang hilang. 2 dari Sumenep, 1 dari Tulungagung. Senyuman mereka di foto seperti menertawakan kenyataan yang kini menelan mereka. Aku janji aku akan cari kalian, walau harus masuk ke lubang paling dalam. Sementara itu, jauh di Surabaya, di sebuah gedung kantor megah, dengan kaca hitam mengkilap, seorang pria berpakaian hitam putih dengan rambut memutih rapi sedang menandatangani setumpuk dokumen ekspor tenaga kerja di dinding belakangnya. Tergantung bingkai foto dirinya saat masih mengenakan seragam bintang 2. Namanya Irjen Purnawirawan Mamar Mantoso. Dan ia tak tahu bahwa pemburu yang paling ia takuti baru saja bergerak. Hari setelah pertemuan di Gresik, Bribka Saka tiba di Surabaya dengan identitas baru. Bagas Prakoso, pria asal Trenggalek yang mencari kerja dan baru saja dipecat dari pabrik furniture. Ia sengaja membiarkan janggut tumbuh, memakai jaket murahan, dan tinggal di rumah kos sempit di daerah Sidoarjo untuk menjaga penyamaran. Saka memulai langkahnya dengan berpura-pura mendaftar di salah satu agen penyalur kerja luar negeri yang merupakan cabang kecil dari PT LKM. Kantornya terletak di sebuah ruko 4 lantai di Rungkut. Sekilas tampak seperti perusahaan legal biasa. Ada resepsionis ramah, brosur-brosur kerja di luar negeri, dan puluhan pelamar lain yang menunggu giliran wawancara. Tapi yang membuat Saka curiga sejak awal adalah ini. Tak ada seleksi ketat, tak ada tes kemampuan. Ia hanya diminta menyerahkan fotokopi KTP dan paspor, lalu langsung dijanjikan akan diberangkatkan dalam 2 minggu ke Kamboja. Mas Bagas, nanti kerjaannya gampang kok. Jaga toko online, cuman input data, kata staf wanita berjilbab bernama Veronica sambil menyerahkan map berisi formulir. Yang lebih mengejutkan, di sudut ruang wawancara, Saka melihat kamera pengintai yang tidak biasa. Arahnya tidak ke pelamar, tapi menghadap pintu masuk seperti memantau siapa yang datang dan pergi.
Ia juga sempat melihat sekilas salah satu staf pria yang berseragam hitam, berbadan kekar, memiliki tato lambang Satuan Brimob di pergelangan tangan. Kok bisa ya aparat kerja di sini? Gumam Saka dalam hati. Setelah keluar dari ruko itu, ia menyelinap ke sebuah warung kopi di seberang jalan. Menghubungi Lani lewat pesan transkripsi. Saka target awal terkonfirmasi, proses seleksi tidak ada korban, direkrut cepat, pengamanan tidak biasa. Lani, kami sedang profiling pemilik cabang. Nama direkturnya Albedo Sanjaya. Kamu harus hati-hati. Dia pernah jadi ajudan seseorang. Saka siapa? Lani. Masih ditelusuri, tapi dugaannya kuat. Orang dalam. Dan Saka belum tahu kebenaran itu akan menghantamnya lebih cepat dari yang ia bayangkan. Malam itu, hujan mengguyur deras. Saka duduk sendiri di kamar kos sempit, memandangi layar laptop kecil yang ia sambungkan ke jaringan penyadap mini. Dari kamera kancing yang ia sematkan di jaket tadi siang, rekaman hari itu ia putar ulang dengan teliti, memperhatikan detail ruangan dan pembicaraan para staf di kantor PT LKM. Salah satu percakapan tertangkap. Staf pria satu berkata, "Besok yang berangkat batch 17, Bos Mamar udah ACC." Staf pria 2 menjawab, "Cepet juga, padahal baru deal sama orang sana minggu lalu." Staf pria 1 mengatakan, "Ya iyalah, bos kita itu kan punya jalur khusus. Dulu aja pas masih di Mabes ngatur operasi antar negara kayak main catur." Saka terdiam. Bos Mamar. Ia memutar kembali bagian itu, memastikan tak salah dengar. Nama itu menghantamnya seperti kilat di tengah malam. Irjen Purna Mamar Mantoso, sosok yang pernah jadi mentor sekaligus panutan semasa ia masih pendidikan di SMPN Mojokerto. Pria yang pernah mengangkatnya dari keraguan dan mengajarkan arti pengabdian yang jujur. Pria yang dulu dikenal sebagai pendekar anti perdagangan manusia di lingkungan Polri, dan sekarang namanya muncul sebagai bos besar sindikat perdagangan manusia. Saka terduduk lemas, tangannya bergetar, pikirannya kacau. Ia mencoba menyangkal, mencoba mencari celah bahwa mungkin ini hanya kesamaan nama atau salah paham. Tapi isi email anonim yang ia terima 5 menit kemudian menghancurkan sisa keraguannya. Dengan subjek, "Masih percaya sama panutanmu?" Isi, "Lihat file terlampir. Itu video saat Mamar bertemu klien dari Kamboja. Kalau kau ingin tetap hidup, berhenti sekarang. Ini peringatan." Saka membuka file itu. Video berdurasi 2 menit menampilkan jelas wajah Mamar duduk bersama 2 pria asing berbicara. Dalam bahasa Inggris fasih ada segepok paspor dan uang tunai di atas meja. Dan saat itu juga untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Saka merasa takut. Bukan karena sindikatnya besar, tapi karena musuh yang akan ia hadapi adalah seseorang yang dulu ia percaya sepenuh hati. Saka pindah tempat tinggal. Rumah kos sebelumnya terlalu berisiko. Setelah ia sadar kamera penyamarannya nyaris ditemukan oleh staf keamanan kantor. Di hotel murah ini, ia menyusun laporan penyelidikannya yang mulai menumpuk. Bukti video, transkrip pembicaraan, daftar nama korban, dan keterlibatan Irjen Purna Mamar Mantoso. Ia mengirimkan laporan itu langsung ke email pribadi Kompol Dermawan, disertai catatan penting. "Pak, saya butuh dukungan tim lebih cepat. Ini lebih besar dari yang kita duga." Mamar bukan cuma terlibat, dia mengendalikan semua ini. Namun tak ada balasan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Hening. Saka merasa tak enak. Ia mencoba menghubungi Lani, tapi nomor itu tak aktif. Telepon rumah Dermawan juga tak tersambung. Semakin ia menunggu, semakin rasa curiga itu membesar. Ia pun mengaktifkan jalur komunikasi cadangan ke Brigadir Arul. "Bro, ada apa ini? Dermawan hilang. Lani juga. Jangan kontak lagi lewat jalur ini. Kami ditarik mendadak ke Jakarta. Operasi dihentikan. Semua data disita termasuk server. Aku kirim sinyal pendek. Jangan kembali. Kau sedang diincar." Jantung Saka berdegup cepat. Kepalanya panas. Ia tahu sekarang ia sendirian. Tak ada lagi tim.
tak ada lagi dukungan. Dan jika musuh tahu ia masih menyusup, maka waktunya tinggal menunggu sebelum semuanya meledak. Malam itu, Saka berencana pergi ke Malang untuk bertemu seorang mantan wartawan. Investigasi yang disebut dalam dokumen internal PT LKM sebagai pembocor laporan. Wartawan itu bernama Yusuf Rahman. Kini hidup bersembunyi setelah mencoba mengungkap kejahatan Mamar beberapa tahun lalu. Tapi saat Saka tiba di terminal, ia merasa sedang diawasi. Seorang pria bertopi hitam terus mengikuti dari kejauhan. Lalu satu lagi muncul di sisi kanan, dan kemudian dua pria berbadan tegap muncul di pintu gerbang, berpura-pura menjadi sopir travel. Saka cepat tanggap. Ia segera keluar dari jalur utama, menyelinap ke deretan kios kosong yang sudah tutup. Nafasnya terengah, detak jantungnya tak karuan. Mereka bukan preman, itu formasi pengapit, taktik lama Brimob. Ia sadar yang mengejarnya adalah orang-orang terlatih, mungkin mantan aparat, mungkin orang dalam. Dengan langkah hati-hati, ia melepas SIM card ponselnya dan membuangnya ke tong sampah. Ia menyamar sebagai porter, menyusup ke salah satu bus menuju Lawang lewat jalur belakang. Dan dalam remang kabin bus yang penuh bau solar, ia menatap keluar jendela, merasa untuk pertama kalinya bahwa hidupnya benar-benar digantung di ujung pisau. Rumah itu tua dan sunyi. Yusuf Rahman, pria berusia awal 50-an, menyambut Saka dengan tatapan waspada. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan tangan kanannya sedikit gemetar. Bekas luka tembak yang ia terima 3 tahun lalu saat mencoba kabur dari penyergapan misterius. Kamu bukan polisi lagi. Sekarang saya cuman orang yang ingin menghentikan ini. Yusuf diam sejenak lalu mengangguk. Ia mengeluarkan koper tua dari bawah tempat tidur. Isinya berkas asli pemalsuan data TKI, slip transfer ke rekening pribadi Mamar, serta dokumen asli kontrak kerja ilegal dengan sindikat di Kamboja. Semua sudah kubongkar, kukirim ke Mabes. Tak ada respon, justru aku yang diburu. Mamar punya orang di banyak tempat termasuk Polri. Saka membaca setiap dokumen itu dengan teliti. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Ia kini yakin Mamar bukan hanya pelindung sindikat, ia adalah dalangnya. Yusuf menyodorkan flash disk. Di dalam ini ada video pengakuan korban. Salah satunya adalah mantan pacarku. Dia dikirim ke sana dan tak pernah kembali, tapi sempat mengirim satu video terakhir. Saka menggenggam flash disk itu seperti memegang peluru emas. Tapi sebelum ia bisa melihat isinya, Yusuf menggenggam lengannya erat. Kalau kau mau selamat, sebarkan ini secepatnya. Jangan tunggu keesokan hari, karena bisa jadi malam ini adalah malam terakhirmu. Di dalam kamar gelap yang hanya diterangi lampu meja, Saka memasukkan flash disk ke laptop milik Yusuf. Video pertama yang terbuka membuat napasnya tercekat. Seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya pucat, rambut acak-acakan, duduk di lantai sempit dengan dinding bercat kelabu. Di belakangnya ada jeruji besi. Namaku Dita. Aku dijanjikan kerja di toko elektronik di Kamboja, tapi ternyata kami dijual ke tempat seperti penjara. Tiap malam kami dipaksa melayani laki-laki mabuk. Kalau aku tak kembali, tolong sampaikan ke keluargaku di Blitar. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia mengangkat secarik kertas bertuliskan nama Mamar Mantoso dan 2 inisial lain, S dan H. Dia yang memulai semuanya. Bapak itu dulu katanya orang tinggi di polisi. Saka menutup laptop, tangannya mengepal. Amarah dan luka masa lalu saling berbenturan. Yusuf menatapnya, pelan berkata, kalau kau benar polisi, kau pasti tahu sistem tak akan pernah biarkan kau menang sendirian. Tapi jika kau mundur, tak ada lagi yang bisa menolong mereka di luar sana. Dan malam itu Saka membuat keputusan yang akan menempatkannya dalam bahaya nyata. Pagi harinya Saka kembali ke Surabaya, tapi bukan untuk menyamar lagi. Ia datang sebagai dirinya sendiri, berbekal bukti dari Yusuf, video dari para korban serta flash disk yang telah ia backup ke 3 tempat berbeda. Saka masuk ke kantor PT LKM dengan kamera tersembunyi.
merekam interaksi dan mengorek pengakuan dari staf yang ketakutan. Saat suasana mulai ricuh, datang dua pria berpakaian sipil yang langsung menginterogasi Saka. Salah satu dari mereka mengenalkan diri. "Aku Hendra, kau harus ikut kami." Mamar ingin bicara. Saka hanya menjawab, kalau dia ingin bicara, dia harus datang ke pengadilan, bukan lewat preman pensiunan macam kalian. Dalam hitungan menit, situasi berubah panas. Saka dipukuli, diborgol, dan dibawa secara paksa menggunakan mobil SUV hitam menuju sebuah villa mewah di kawasan Pacet, Mojokerto. Dan di sanalah ia akhirnya bertemu Irjen Purn, Mamar Mantoso, mantan mentornya, pria yang dulu ia panggil Pak Komandan. Villa itu tenang dan mewah. Di ruang tamu berpendingin udara, Mamar duduk santai mengenakan kemeja batik. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat Saka digiring masuk dalam kondisi lebam dan tangan terikat. "Saka, murid kesayanganku dulu. Kenapa harus begini caramu pulang?" Saka menatap tajam. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Aku datang bukan untukmu. Aku datang untuk mereka yang kau khianati. Perempuan-perempuan yang kau kirim ke neraka demi uang kotor." Mamar hanya tertawa pelan. "Kau tahu kenapa aku bertahan di sistem selama ini? Karena aku tahu sistem itu penuh lubang. Aku hanya pakai celahnya. Dan orang-orang seperti kau yang idealis selalu berakhir jadi korban atau jadi mati." Ia kemudian mengulurkan satu amplop kepada Saka. Isi dokumen pengunduran diri dari kepolisian lengkap dengan uang tunai dan tiket pesawat ke Bangkok. "Kau bisa hilang, hidup tenang. Anggap ini pensiun dini. Aku beri kau waktu seminggu. Kalau kau buka suara, bukan hanya kau yang hilang, tapi semua yang kau sayangi." Tapi Saka menjawab lirih, "Dulu aku hormat padamu. Sekarang aku jijik." Dan di detik itulah keputusan Saka sudah bulat. Ia akan melawan, sendiri pun tak masalah. Namun yang tak Mamar tahu, Saka telah menyalakan kamera tersembunyi selama percakapan mereka. Dan video itu kini sedang diunggah otomatis ke server cadangan yang tak bisa dihentikan. Beberapa jam setelah pertemuan dengan Mamar, Saka berhasil kabur dari villa dengan bantuan tak terduga. Arul, sahabatnya yang diam-diam masih memantau GPS yang pernah Saka pasang di motornya sendiri. "Aku tak bisa tinggal diam. Pak Dermawan sudah dinonaktifkan. Tapi aku tahu kau tak mungkin berhenti." Mereka berdua melarikan diri ke pegunungan sekitar Batu, menyembunyikan diri di rumah petani tua yang dulunya informan Arul saat kasus narkoba. Namun, pelarian Saka tak berlangsung lama. Pagi harinya wajahnya terpampang di berita online. Seorang polisi terlibat kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dicari hidup atau mati. Narasi dibalikan. Mamar menggunakan koneksinya di media dan petinggi polisi untuk menjadikan Saka kambing hitam. Di sisi lain, video rahasia Saka mulai menyebar perlahan di kanal anonim. Meski awalnya diabaikan, beberapa akun Twitter dan jurnalis independen mulai mempertanyakan kenapa seorang polisi muda yang punya rekam jejak bersih tiba-tiba diburu sebagai buronan. Benih keraguan mulai tumbuh di mata publik, tapi harga yang dibayar Saka makin mahal. Sementara Saka bersembunyi, Yusuf Rahman memutuskan maju. Ia memberikan semua bukti pada aliansi jurnalis Merdeka dan menghubungi jaringan media luar negeri yang lebih netral. Video Dita yang sempat viral di kalangan bawah tanah akhirnya diangkat dalam sebuah dokumen terpendek berjudul "Tiket ke Kamboja Perempuan, Polisi dan Saka di baliknya." Efeknya luar biasa. Salah satu korban selamat lainnya dari muncul di kanal YouTube investigatif dan bersaksi langsung. "Saya dijual. Tiket saya dibayari oleh PT LKM dan saya tahu siapa bos besarnya. Dia mantan jenderal, Mamar Mantoso." Kesaksian ini mengguncang publik. Desakan masyarakat mulai muncul. Tagar tangkap Mamar menjadi trending. Wartawan mulai mendatangi Mabes Polri. Pejabat mulai gelisah. Namun yang tak diketahui publik, Yusuf dibuntuti. Dan malam itu Yusuf ditemukan tak bernyawa di sebuah losmen kecil di Tulungagung. Surat kematiannya ditulis sebagai serangan jantung mendadak. Tapi Saka tahu Yusuf dibungkam. Kematian Yusuf justru menyulut bara perlawanan. Beberapa LSM turun tangan. Komnas HAM akhirnya membuka jalur khusus penyelidikan. Pihak Mabes mulai terpojok. Bahkan Kapolri diminta memberi pernyataan resmi. Dan akhirnya Saka dihubungi secara langsung oleh staf Presiden melalui jalur rahasia. "Presiden ingin mendengar dari Anda sendiri, Pak Saka.
Bukan versi Mamar. Kami punya waktu 20 menit. Lokasi akan kami kirimkan. Tapi ini bisa jadi satu-satunya kesempatan Anda bicara sebelum negara ini memilih diam. Saka menyadari inilah peluang terakhir. Di ruang rahasia sebuah rumah dinas di Jakarta, Saka bicara. Ia paparkan semuanya. Bukti jaringan siapa yang bermain dan bagaimana sistem hukum. Sudah begitu, Presiden mendengarkan tak banyak bicara, tapi kalimat terakhirnya menggema. Kamu akan dibersihkan namanya, tapi itu tidak akan cukup untuk menebus apa yang telah hilang dari negeri ini. Dan tepat 1 minggu, kemudian Irjen Purn Mamar Mantoso ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penangkapan Mamar Mantoso, dunia mulai berubah. Media mencurahkan perhatian pada kasus perdagangan manusia yang melibatkan jaringan yang sangat luas, yang berakhir menjerat beberapa pejabat tinggi, termasuk mantan anggota kepolisian. Mamar dijerat dengan pasal-pasal berat, termasuk penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindak pidana perdagangan manusia. Namun Saka masih menyimpan beban yang berat di hatinya. Nama baiknya yang sempat tercemar akhirnya dibersihkan. Tetapi banyak hal yang harus ia relakan. Kini ia bekerja sebagai konsultan independen untuk lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kelompok jurnalis investigasi yang berfokus pada pemberantasan perdagangan manusia. Meski ia diakui sebagai pahlawan, Saka merasa ada kehilangan yang tak bisa digantikan. Saka berdiri di depan cermin kecil di kantor baru yang sederhana. Tatapannya kosong, pikirannya melayang jauh, mengingat kembali perjuangannya yang melelahkan. Wajah Lani, sahabatnya yang pernah menjadi korban, selalu hadir dalam ingatannya. Dita Sari dan korban lainnya kini sudah kembali ke keluarganya, meski dengan bekas luka yang dalam. Namun Saka tahu ini hanyalah permulaan dari perjuangan panjang yang masih harus dilakukan. Suatu pagi Saka menerima telepon dari Dermawan, mantan atasannya. Saka, aku ingin bicara. Aku salah selama ini, tapi ada hal yang lebih besar yang harus kita selesaikan. Banyak yang belum terungkap. Saka mengangguk meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu meskipun Mamar telah ditangkap, masih banyak orang yang melindungi sistem ini. Di luar sana jaringan ini belum sepenuhnya runtuh. Saka kembali ke Surabaya setelah beberapa bulan tinggal di Jakarta. Kota asing, namun penuh kenangan. Ia mengunjungi rumah kos tempat pertama kali ia menyelidiki kasus Mamar. Semua sudah berubah. Tempat itu kini dihuni oleh mahasiswa baru yang tampak tak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Di sana, di depan sebuah warung kopi sederhana, Saka duduk merenung. Tak jauh darinya, ada seorang wanita muda yang sedang mengurus anak kecil. Wajahnya mengenali sesuatu yang familiar. Itu adalah Lani, wanita yang dulu ia kenal dan pernah hampir kehilangan nyawanya. Lani tersenyum kecil saat melihat Saka. Tanpa kata, mereka duduk bersama mengingat kembali masa lalu yang penuh luka dan melihat ke depan. Kau berhasil, Saka. Meski banyak yang harus dibayar dengan darah dan air mata, akhirnya orang-orang yang bersuara itu didengar. Saka mengangguk pelan. Ia masih merasa cemas, tetapi ada rasa damai yang mulai mengisi hatinya. Tapi ini belum berakhir. Masih ada yang harus kita lawan. Lani menatapnya dalam-dalam. Tapi setidaknya kita tidak sendirian lagi. Saka tersenyum tipis. Saat itu ia menyadari bahwa perjalanannya tak hanya tentang perlawanan terhadap Mamar atau sistem. Itu adalah perjalanan untuk menemukan kembali makna hidup keluarga dan nilai-nilai yang lebih besar. Setahun telah berlalu, dan meskipun luka lama tak sepenuhnya sembuh, Saka tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Kini berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang tak bisa berbicara lagi.